Oke ya. Kita coba searching di Google ya. Kita coba searching di Google soal produk ya. Jual misalkan jual apa ya? Jual herbal batuk gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Halaman pertama ini Tokopedia ya. Kita perhatikan, kita cek ya. Tokopedia itu modelnya kayak apa. Lalu juga ada Shopee ya. Kita cek nanti modelnya seperti apa. Lalu kita cek Bukalapak ya, modelnya nanti seperti apa. Kita cek Lazada, modelnya seperti apa ya. Lalu kita cek Blibli modelnya seperti apa. Nah, segini aja dulu kita cek satu-satu ya, teman-teman. Ya. Halaman yang ditampilkan di halaman ya yang bisa menguasai Google itu marketplace, penyebabnya apa ya. Kita lihat ini ada Tokopedia. Nah, kita lihat halaman Tokopedia ya, hampir semua hasil pencarian ya, hampir semua hasil pencarian di Google itu ketika diklik ketemu marketplace dan model halamannya ya. Model halamannya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Grid begini ya. Ada produk banyak gitu kan, judulnya beda-beda ya. Lalu ada kiri kanannya ini penuh dengan konten semua ya, teman-teman. Kalau kita lihat URL-nya, ini adalah URL lain, URL buatan ya, belakangan dibuat oleh marketplace tersebut ya. Bukan URL pencarian dari Tokopedia ya. Kita lihat produk mereka banyak sekali ya. Kompleks ya, unik, kompleks, unik, banyak produknya. Kita lihat sampai ke bawah ya. Ini yang membuat Google ya mengangkat Tokopedia ini banyak pecuan. Salah satunya adalah dari sisi konten ya teman-teman. Dari sisi konten ya. Setelah kontennya masuk ke halaman pertama, maka traffic akan mengikuti ya. Nah, setelah itu dia ada sedikit ya, sedikit teks ya, sedikit teks seperti ini ya. Dia tambahkan sedikit teks seperti itu. Setelah itu dia masukkan tagging ya, dia masukin tagging ini keyword-keyword semua. Sasarannya untuk keyword-keyword pendek ya, obat batuk herbal dan lain-lain. Lalu di sini di bawah ini ada harga. Ini Tokopedia. Udah mungkin teman-teman udah biasa searching ya, melihat yang seperti ini, tapi kadang nggak ngeh gitu ya. Lalu kita coba buka, ini masih proses, atau Shopee masih muter-muter, kita buka Bukalapak aja. Nah, kita lihat Bukalapak juga sama ya modelnya, model grid begini ya. Tuh. Ya, sama teman-teman ya. Dia masih muter-muter. Kita lihat hampir sama kiri kanan. Ada kategori, ada ini ya. Dibuat benar-benar full ya. Nah, di sini ada daftar harga. Ada daftar harga, lalu dia teksnya dia taruh di mana? Kayaknya di sini ya, obat herbal lihat barang. Nah, ini ya pencarian terkait, link-linknya ini ya, link-linknya yang tadi. Oke ya, Bukalapak sudah. Lalu kita lihat Blibli juga hampir sama. Lazada, ini Shopee masih proses ini ya, teman-teman. Nah, makanya kita kalau mau memainkan apa ya, model SEO marketplace ya, kita harus bisa bermain seperti ini ya. Yang pertama produknya dibanyakin. Yang pertama itu produknya dibanyakin. Kalau produknya cuma sedikit ya, itu nggak bisa kita mainin seperti ini ya kan. Miskin konten ya. Oke, ini masih lama bukanya. Benar-benar koneksi di sini lagi lola. Biasanya saya di rumah, ini di kantor malah lola ya. Oke ya, teman-teman, modelnya sama nih. Nah, Lazada sudah kebuka ya. Itu sama modelnya ya. Modelnya sama. Nah, jadi kalau teman-teman ya ingin bersaing, ingin ingin pecuan, ingin dia bersaing di
Di kata kunci pendek, di kata kunci 3 kata, teman-teman bermain seperti ini ya. Ini, model seperti ini nih. Nah ya, oke ini ada lagi nih kata-katanya ya. Nah, ya, lalu kita lihat lagi Shopee sudah kebuka juga. Tadi saya ini ya, Shopee, lalu dibeli-beli sama seperti itu, kira-kira ya. Ada banyak gambar, ada banyak form ya, banyak ada checkbox ini ya, ada pengiriman checkbox itu kalau, nah ini setelah kalau kita klik itu dia ada centang gitu, itu checkbox namanya ya. Nah teman-teman ya, nah seperti itu. Nah setelah itu yang lain kita tutup aja ya, yang lain kita tutup karena yang lambat kebuka kita tutup aja. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh marketplace ya, kita ambil contoh Tokopedia aja deh ya. Saya copy dulu, saya pindahkan ke sini ya. Nah, mereka membuat mereka membuat sitemap banyak ya. Mereka membuat sitemap banyak teman-teman. Nah, ini ya, sitemapnya sebanyak ini nih. Ya, sitemapnya sebanyak ini, teman-teman. Ya. Nah, setiap sitemap ini ya kita ambil aja satu ya. Setiap sitemap ini kita coba buka. Oke, sorry. Ini ya, kita coba buka. Nah, di setiap sitemap itu ada apa namanya? Sitemap lagi. Di dalam sitemap ada sitemap dan sitemap itu .xml.gz ya. .gz. Coba kita ambil sitemap yang lain, yang ini aja. Pine City ya. Pine City. Nah, kita buka ya. Mereka punya ini, kita ditutup. Kita buka yang lain lagi. Udah ditutup ya samanya. Saya pernah download beberapa kali. Saya download beberapa kali, isinya benar-benar ribuan ya, bahkan jutaan sitemap yang disetor oleh marketplace ini, yang satu ini ya, disetor ke Google. Nah ini kita coba buka .gz. Nah ini dia ngedownload ya, kita coba buka di satu ya, ngedownload. Saya save dulu, saya save. Berapa banyak sih sitemap yang, nah ini udah pernah saya buka sebenarnya ya. Saya save ya. Saya tiban aja deh. 2 November dulu. Nah, saya tiban. Kita buka sitemap-nya. Kita buka sitemap-nya. Oke, saya buka ya. Tokopedia. Oke, saya share dulu ya. Saya share ke sini. Ya, sitemap ya saya download tadi. Di sini kalau nggak salah. November ya. Oke, ini kita buka ya. Kita ekstrak ya. Kita ekstrak lalu kita buka. Berapa banyak sih? Ekstrak ya. Oke, kita tiban aja. Oke, kita tiban ini ya tadi sudah. Satu ya. Sepertinya oke, yang ini aja kita buka, yang udah pernah ke download sama saya. Nah, saya share yang udah kebuka. Nah, ini ya teman-teman. Ini sitemap-nya, salah satu sitemap. Dia ada ribuan ya.
salah satu file itu seperti ini isinya. Banyak banget ya. Nah, jadi hampir semua yang di sitemap in oleh marketplace ya, yang di sitemap in oleh marketplace ini ya teman-teman, itu hampir semua adalah halaman buatan halaman yang nyusul. Jadi bukan halaman detailnya para pemain marketplace ya, bukan halaman detail, tapi halaman yang URL-nya ini dipakai C gitu ya, pakai find ini ya. Itu yang dibuatkan sitemap oleh mereka. Ini sudah 36.000 baris ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, bisa nggak sih kita memainkan model yang seperti marketplace itu? Bisa nggak sih? Ya, sangat-sangat bisa sekali ya teman-teman ya. Gimana caranya? Ya, caranya adalah ya. Nah, saya coba masuk ke website dulu. Ya, ini ada salah satu website ya yang udah tadi sore saya bentuk dulu ya. Tadi sore saya bentuk modelnya seperti ini. Ya. Nah, modelnya seperti ini saya bentuk dulu. Ya. Nah, ini ya kontennya diperbanyak. Kontennya diperbanyak ya. Lalu kiri kanan ini kita isi ya, kita miripin ya. Seperti ini, lalu di bawah kita bikin konten lagi, terus kita bikin tambahan lagi kontennya. Lalu di sini, nah di sini ada daftar harga ya, ada daftar harga. Lalu di sini ada tagging ya. Gimana sih cara bikin seperti ini, teman? Yang pertama ya, kalau teman-teman mau mainin seperti marketplace ala teknik SEO ala marketplace, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah banyakin kontennya dulu. Setelah banyakin kontennya, lalu pilih kita mau main keyword apa ya. Kita mau main keyword apa? Misalkan kita mau keyword supplier daging ya di Jakarta. Ya, kita mau main. Nah, ini kan ini kosong ya. Ini tidak ada isinya, teman-teman ya. Nggak ada isinya. Kita mau isi ini dengan dengan konten ya, dengan konten. Ini kita copy ya. Kita copy ya. Lalu kita masuk ke admin ya. Lalu kita masuk ke adminnya ini ya. Nah, di admin ini kita masuk ke produk ya. Kita masuk ke produk ya. Oke. Di produk ini ada tombol tagging, ada tombol tag ya. Kita klik tag, lantas kita tambahkan saja ya. Kasih koma, kita tambahkan keywordnya, kita save ya. Kita tambahkan keywordnya, lalu kita save, kita refresh nih ya. Nah, dapat satu ya, kita tambahkan lagi, kita ambil lagi ya keyword ini ya, kasih koma, kita tag lagi ya, supplier daging. Oke ya, begitu seterusnya ya, kita tambahkan lagi ya, kita submit ya. Nah, kita mau isi berapa? Misalkan kita mau isi 20 ya, 20 kali kita ngetek gambar-gambarnya gitu ya. Sama kita isi tag. Makanya kita harus kontennya harus banyak. Kontennya harus banyak agar halamannya unik ya. Agar halamannya unik. Nah, oke. Nah, ini untuk ngejar keyword-keyword pendek ya. Untuk ngejar keyword pendek. Kalau keyword panjang kan teman-teman udah bisa tuh caranya kemarin ya. Beberapa hari yang lalu saya sudah sharing. Untuk teman-teman yang baru masuk ya, baru join hari ini ya, pertama hari ini, insya Allah itu ada videonya ya. Ada videonya yang bisa teman-teman tonton atau nanti akan kita ulang lagi ya. Kita biasanya ada pengulangan. Ada pengulangan materi karena agar teman-teman lebih paham. Oke, nah kita lihat hasil ya.
Nah, misalkan ini kita anggap kita tambah 3 lagi aja ya. Kita tambah 3 lagi. Biar bagus bentuknya ya. Tambah 3 lagi, 1. Oke. 2. Oke ya. Oke. 3. Ya. Oke, nah ini halaman pencarian sudah terisi ya, teman-teman sudah terisi. Nah, berikutnya kita kasih konten di bawahnya. Kita kasih konten apa? Misalkan nih ya, kita coba ambil konten ini aja ya. Ini tadi apa? Jual daging ya. Beda. Kita ambil, coba ambil konten ini. Misalkan ya. Nah, misalkan konten begini ya. Konten yang ini ya, konten yang seperti ini di halaman pencarian itu akan dijadikan, biasanya akan dijadikan meta deskripsi ya, akan dijadikan meta deskripsi ya. Nah, teman-teman bisa mainin atau bisa nambahin di mana? Namanya BPP ya. BPP. Kita klik BPP ini. Ini contoh aja ya kontennya teman-teman ya. Nah, taruh di sini. Seperti itu ya. Taruh di sini misalkan, terus saya ambil link cari tadi, copy ya. Copy link cari, lalu diisi ya, pasang sini disisipkan. Nah, ya. Disisipkan, coba kita lihat. Kita refresh. Nah, kita refresh ya. Keisilah seperti ini, teman-teman ya. Lalu setelah itu apa? Di atasnya kita mau tambahkan ya. Kita mau tambahkan agar ada copywriting-nya ya. Agar ada copywriting-nya, kita ambil yang dari sini aja ya. Yang atas konten ini kita copy aja ya. Nah, ini kita copy aja. Ini kita copy ya. Oke. Enaknya WSP template, WSP platform, WSP ini setiap halaman itu bisa kita bentuk ya. Setiap halaman bisa kita bentuk teman-teman ya. Nah, ini kita mau bentuk halaman ini ya. Nah, oke. Kita submit. Kita lihat lagi ya bentuk halamannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu kiri kanannya coba kita isi ya. Kiri kanannya coba kita isi ini ya. Kiri kanannya kita isi misalkan oke. Kita isi di posisi gambar. Ya, saya misalkan ambil salah satu contoh ini aja ya. Nah, ini saya copy. Saya mau ngambil konten ini ya, teman-teman ya. Oke. Saya ngambil konten ini, saya pasang di input gambar. Input gambar, saya klik source, saya pilih di sini, lalu saya ambil gambar, ya, misalkan distributor daging Jakarta, inilah ya. Oke, ya, ini kita kasih link ya, link yang ingin kita sisipkan di sebelah kiri atau sebelah kanan ya, teman-teman, ya. SEO itu semakin unik halamannya itu akan semakin besar peluangnya teman-teman ya. Semakin unik halamannya itu akan semakin besar peluangnya untuk terindeks dan naik ke halaman pertama Google. Nah, ini nambah di sini ya teman-teman ya. Nambah di sini. Terus misalkan kita mau tambahkan konten seperti ini ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajar teknis ya, bagaimana cara membuat file HTML ya, bagaimana cara apa namanya membuat konten-konten sisipan ya. Sebentar. Oke ya, nah ini ya misalkan kita ambil nih dari sini nih ya, kita ambil dari sini.
Ya, kita ambil, kita copy ini ya. Nanti teman-teman ini jangan main kopas-kopas kayak gini ya, ada tekniknya. Cuman saya mau kasih contoh untuk membentuk halaman. Untuk membentuk halaman itu seperti ini loh, gitu ya. Nah, saya coba buka ini ya. Biasanya ini akan kita sisipkan di BPP, kita sisipkan di paling bawah ya. Namanya bawah header. Nah, ini kita klik ya, ini kita ambil skripnya, copy ya, copy, kita ambil skripnya, lalu setelah itu kita pasang di BPP. Nah, kita pasang di BPP ya. Oke, nah URL-nya kita ambil lagi. Oke, sorry salah, bukan di sini dia. Ya. Nah, ini ya teman-teman, untuk halaman yang seperti ini teman-teman harus punya. Ya, untuk apa? Ya, biasanya kan keyword panjang teman-teman udah belajar tuh kemarin gimana naikinnya, ya kan. Lalu gimana untuk memperkuat domain dengan artikel yang kita posting. Dan ini teman-teman untuk keyword-keyword pendeknya, keyword pendek, keyword kota besar itu kan biasanya sulit. Teman-teman bermain di halaman pencarian ini ya. Teman-teman bermain di halaman pencarian ini. Nah, ya. Oke. Oke ya, teman-teman. Jadi saya ulang lagi materi yang sebelumnya. Dalam di website itu ada dua apa ya? Dua hal ya yang harus kita perkuat. Yang pertama itu kita harus memperkuat domainnya. Yang kedua kita harus memperkuat page-nya. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar DA, PA gitu ya, domainnya dan page-nya. Nah, ketika teman-teman ingin ya, saya ingin keyword untuk supplier daging di Jakarta ini bisa berada di halaman pertama Google. Nah, ternyata ketika yang terindeks supplier daging di Jakarta ya, itu adalah halaman ini. Maka tugas teman-teman adalah mengupdate ya halaman ini sampai benar-benar dia kuat. Ya, kuat, melihat kuatnya dari mana? Ya posisinya page one gitu ya. Ya, terindeks di Google yang pertama, lalu posisinya page one. Itu kuat sampai dia benar, ini harus diupdate ya. Bila perlu ya teman-teman seperti bikin news aja di bawah, ditambahin setiap hari ya, sampai dia benar-benar kuat. Nah, lalu misalkan kita mau ambil nih kayak table yang ada di sini ya, ini table gitu kan, bisa di copy juga teman-teman ya, dipasang di BPP-nya ya. Kita pakai editor ini ya, artikel di copy gini ya, kita copy misalkan ya, lalu kita tambahkan di BPP. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kita pasang di sini ya teman-teman ya. Oke, sorry, salah. Nah, satu lagi. Nah, ini ya. Ini yang sebelumnya tidak ada harga di bawah gitu ya. Pas sudah kita ini kita tambahkan harga ya. Jadi teknik SEO yang kita ini adalah teknik SEO dengan ini ya, dengan dengan memperunik halaman. Nah, lalu berikutnya ya, di marketplace itu ada membuat tagging ya. Tagging itu ini ya teman-teman. Gimana sih cara bikin tagging? Nah, kita ada pakai tool bantu ya. Namanya morosakato.com/keigen. Oke ya. /keigen. Nah, sini ya. Kita mau masukin keyword apa aja gitu di sini ya. Caranya adalah kita copy linknya ya, sampai cari kita copy, kita taruh di sini. Nah, lalu kata kuncinya kita pasang ya, misalkan daging ya, sapi murah Jakarta ya, daging sapi
ya, murah ya. Lalu daging ya. Atau teman-teman ya, kalau misalkan kesulitan untuk cari di sini, teman-teman bisa pakai tool lain untuk dapatin keywordnya ya. keywordtool.io ya kan, keywordtool.io. Lalu, nah teman-teman ketik di sini daging sapi Jakarta gitu ya, searching, ambil keyword 3 katanya ya, atau keyword inceran teman-teman lah ya, keyword incerannya. Oke ya, tunggu, wah ini banyak banget, kita ambil dikit aja ya, soalnya kalau kebanyakan bisa ya. Nah, kita ambil 10 aja. Bentar, ini posisi saya di notepad lagi misahin kata kuncinya ya. Nah, oke. Segini. Oke, saya kembali ke sini tadi ya. Nah, ya teman-teman ya. Ini tidak boleh dikasih jarak komanya langsung kalau mau pakai tool ini ya. Langsung. Oke. Nah, setiap ini apa namanya, kita kasih strip ya. Spasi itu kita kasih strip. Oke. Ini kita kasih. Ini buat bikin taggingnya. Oke ya, ini lagi. Nanti teman-teman bisa cara cepatnya ini kita ada cara cepatnya ketika nanti kita praktek ya. Kita praktek untuk teman-teman yang sudah mempunyai WSP. Nah, ini kita submit ya. Submit nanti dia ke download ya, Ya, kita buka pakai notepad. Nah, ya. Kita buka pakai notepad teman-teman ya. Ini hasilnya dari saya share notepadnya ke teman-teman. Ini hasil dari ini ya, apa namanya, tool yang tadi murosakato.com tadi ya. BR ini kita ganti teman-teman. BR ini kita ganti sama replace all aja ya. BR diganti sama ini tanda ini ya, spasi replace. Oke. Nah, ini kan sudah scriptnya, udah dapat script linknya ya. Kita copy. Nah, kita taruh di BPP. Nah, saya share lagi notepadnya ya. Hasilnya ini saya taruh di BPP. Nah, BPP-nya tambah lagi ya. BPP tambah lagi. Nah, linknya kita pasang ya. Submit, kita lihat hasil. Kita lihat hasil di sini ya. Refresh. Nah, di bawah ada linknya ya teman-teman ya. Kalau kita klik misalnya daging sapi murah gitu kan. Daging sapi murah. Nah, ini dia kebuka baru satu isinya ya kan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini halaman ini bisa menjadi job desk-nya teman-teman ya. Bisa menjadi job desk harian teman-teman ya. Misalkan
teman-teman lihat ini kok masih halaman 3 aja, padahal saya sudah update. Bisa teman-teman update terus dengan satu paragraf aja ya. Dengan satu paragraf juga teman-teman bisa update, misalkan ya kan, info-info terkininya, misalkan hari ini sedang ada promo, misalkan hari ini sedang ada promo besar untuk pembelian daging ya, untuk pembelian daging wilayah Jakarta Selatan. Jadi seperti ini aja ya, seperti ngupdate status Facebook aja. Yang penting ini update ya. Ya, silakan kunjungi ya toko kami beralamat di titik-titik ya seperti ini. Nah, lalu teman-teman copy ya, teman-teman sisipkan lagi, lalu disubmit ya. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, kenapa sih harus kita update ya kan? Walaupun sampai bagian bawah seperti ini tidak akan dibaca oleh calon pembeli kita, cuman ketika robot Google berkunjung ke website kita, ya robot Google berkunjung dan mengindeks halaman pencarian kita ini ya, maka robot Google melihat ini, oh ini ada perubahan, update banget, ini halaman ya, ini halaman update banget ya kan. Kalau kemarin kan ini website update banget, artikelnya nambah terus, lalu kalau yang sekarang ini halaman update banget, akhirnya robot ya Google memberi pembobotan sehingga website kita bisa semakin lama semakin kuat, seperti itu teman-teman ya. Monggo silakan yang ingin bertanya. Ini teknik sangat jarang saya share kepada teman-teman ya. Untuk detailnya kita akan pelajari di sesi khusus ya, sesi khusus untuk teman-teman yang sudah punya WSP. Monggo, ada pertanyaan? Ya, tanya Pak. Monggo. Kira-kira itu tadi kan update-nya itu per halaman ya? Ya. Nah di SP itu WSP itu ada nggak misalnya kalau kita nge-update satu kali itu langsung semua halaman terupdate? Oh, di WSP itu ada ya, di WSP itu ada. Tapi untuk yang ini saya sarankan, saya sarankan untuk satu per satu, karena ini kan keywordnya juga tidak banyak, ya kan, keyword pendek. Kalau keyword panjang itu kan banyak ya. Kita ada Max Tool namanya, ada Max Tool untuk bisa mengimport ya, Tapi karena ini keywordnya keywordnya itu sedikit ya, kita update itu aja gitu ya kan. Nah kalau untuk yang lain-lainnya teman-teman lihat di admin kita itu ada fasilitas import ya. Misalkan ya di produk, kita lihat produk dulu ya, ini ada fasilitas import, ini import ya, import, ekspor. Ini artinya kalau ada import ini massal ya, dalam jumlah banyak. Lalu di sini digambar ya, ini ada import gitu ya, ada import. Nah di BPP insya Allah itu Januari sudah ada importnya juga ya, di BPP ini ya, ini insya Allah Januari sudah ada importnya juga ya. Lalu di mana lagi, di atas konten ini ada importnya juga. Artinya ada cara main untuk main banyaknya, tapi untuk mainin keyword pendek saran saya ya harus dimanualkan seperti tadi ya. Kalau keyword panjang main massal. Nah, contoh ya seperti ini ya, saya kasih lihat Max Tool ya. Oke. Mana ya? Nah ini ya teman-teman, ini ada dia ya, ada susun keyword, ada sinonim, ada PKP, ada banner, ada atas konten, ada portal ya, dan seterusnya.
Nah, ini modelnya, saya mana ya? Coba misalkan ini. Nah, ini ya. Ketika kita sudah lihat hasil, kita bisa download hasilnya. Kita download hasilnya, lalu kita bisa upload ke website ya. Ini kita udah lihat nih hasilnya seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa download. Nah, kita download hasilnya, kita upload ke website WSP. Kira-kira seperti itu, Pak. Monggo yang lain ada pertanyaan? Oh, di ini ya. Terus tagging itu minimal berapa Pak? Ada batasan nggak? Jangan banyak-banyak ya. 10 aja, 10 sampai 15 lah. Ya. Seperti itu, Pak. Oke. Saya mau tanya kalau beda produk untuk mengenalkan website tersebut bagaimana ya supaya saat di pencarian Google muncul seperti yang dicontohkan tadi pada Tokopedia. Saya mau tanya kalau beda produk untuk mengenalkan website tersebut bagaimana ya supaya saat di pencarian dari kata kuncinya ya, dari keywordnya ya, dari keywordnya Pak Agung Sobari ya. Jadi keywordnya harus dibeda-bedain. Ya, kalau produknya A ya keywordnya main keyword A, kalau produknya B ya keywordnya main keyword B gitu ya. Bahkan ketika di pencarian udah bagus, kita bisa sisipin kita bisa sisipin ya pakai fasilitas atas konten tadi itu ya produk yang bahasa jualan kita. Bahasa jualan kita bisa sisipin produk-produk kita yang memang benar-benar yang mau kita jual ya, atau istilahnya apa ya? Atas konten itu intinya ya, isinya itu adalah copywriting ya, copywriting. Di copywriting itu ada attention-nya, ada interest-nya, ada testimoni, ada gambar-gambar, ada CTA-nya ya. Seperti itu. Kalau satu produk dari satu, kalau produk lebih dari satu, maka dibikin per masing-masing produk ya Pak, spesifik. Iya. Kalau hanya satu produk, kita banyakin di keywordnya ya. Ketika banyak keywordnya, itu maka gambarnya pun akan banyak ya. Gambarnya pun akan banyak. Seperti itu pertanyaan Pak Sobirin tadi, Pak Agung tadi seperti itu ya jawabannya Pak ya. Jadi kalau kita cuma punya satu produk, keywordnya yang kita banyakin. Misalkan kan kita punya penawaran nih 350.000 itu sudah dapat website ya, sudah dapat domain.md.id, sudah dipostingin 500, sudah mendapatkan sekitar backlink dari 1.000 domain ya, 1.000 domain yang berbeda kita share setiap minggu selama 1 tahun cara-cara tekniknya. Nah itu udah 500 konten. Kalau konten kita udah banyak, kita bisa mainkan cara yang tadi saya jelaskan ya. Berarti masing-masing kategori ya Pak dibuat keywordnya. Betul ya. Dalam satu kategori misalkan 100 keyword, berarti 100 produk walaupun produknya sama ya. Kan keyword itu banyak ya. Seperti itu. Berarti kalau ada 500 ya 500 kategori gitu ya. Saya mau tanya terus, Pak Putra, cara buat skripnya gimana? Mau kopinya dong Pak. Skrip yang mana ya? Oh, kalau skripnya nanti kita belajar di materi khusus ya Bu Jun ya. Materi khusus untuk skripnya. Sebenarnya sederhana sekali ya skripnya itu. Tanya lagi Pak. Ya, monggo. Jadi kalau misalnya kita mau main LBO, Max Tool itu wajib ya kita punya ya? Mau main apa Pak? LBO. Ya Pak? LBO. Oh LBO, iya. Oh ya, kalau nggak pingin capek sih, ya harus punya, ya kan? Kalau kita mau bikin Max Tool itu bisa membuat setiap halaman itu unik Pak. Jadi nggak sama, tidak duplikat, ya, tidak duplikat. Ya kalau kita mau lebih mudah ya kita pakai Max Tool. Ya kan, kita pakai Max Tool. Toh Max Tool kita misalkan kita order Max Tool-nya selama 1 tahun kita bisa pakai untuk banyak website. Ya, bahkan teman-teman ya kalau punya Max Tool bisa jualan konten, bisa jualan artikel juga, bisa jual artikel.
Ada yang mau satu artikel 1.000, ulang teman-teman bikin 1.000 artikel, jualkan lumayan, 1.000 kali 1.000 sejuta, ya. Nah bisa dijualin juga ya. Oke, Pak Putra, kalau satu WSP idealnya untuk berapa produk ya bisa kita buat? Maksimal satu WSP itu ya untuk 2.000 postingan. 2.000 postingan, kalau produk mah bebas, kalau produknya ada 2.000 ya nggak apa-apa gitu ya. 2.000 juga di ini. Buat motivasi ada contoh website udah berhasil di halaman Google. Banyak Pak ya. Nanti mungkin Pak Susmono, Japri aja nanti di grup ya, kita kasih reportnya ya, kita kasih reportnya. Atau coba saya buka ya. Bentar. Nah, mana ini? Apa ya waktu itu ya, lupa. Oh ini nih. Nah ini ya. Ini yang keyword-keyword pendeknya, ini yang keyword panjangnya ya Pak ya. Ini yang keyword panjangnya, ini keyword pendeknya ya. Ini keyword panjangnya ya. Ini teknik kita mulai dari keyword panjang ke keyword pendek ya. Dari keyword panjang ke keyword pendek. Misalkan ini udah sering sih saya bahas, tapi mungkin ada teman-teman di sini yang baru ya. Kita coba bahas lagi ya. Kita coba searching ini ya. Kita mulai di keyword panjang dulu. Copy ya, lalu kita searching ya. Kita searching page one enggak websitenya ya. Kita lihat oh page one gitu kan, lalu kita buang di cengkarengnya ya. Cengkarengnya kita buang, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi, ini udah page one juga. Lalu kita buang profesionalnya ya. Kita buang profesionalnya. Lalu kita, ini masih page one juga ya. Lalu kita buang jasanya ya, keywordnya. Dari panjang semakin lama semakin pendek. Masih page one juga ya. Lalu kita buang Jakarta, di Jakartanya ya. Kita cek ya. Oke, sudah ya. Oke ya. Kita cek ini. Oh iya page one juga. Lalu kita buang ininya apa namanya? Interior, jadi interior studio podcast. Nah, kita lihat ada nggak? Oh, masih page one juga. Kira-kira seperti itu ya. Contohnya banyak. Ini nih, ini ada contoh ya. Page one-nya ini ya. Lalu ada beberapa ya. Insya Allah juga nanti kita siapkan berbagai contoh sehingga bisa buat penyemangat teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, teman-teman ya, kebetulan kita lagi sampai akhir Desember, kita setiap malam itu ada, setiap malam kita ada Zoom ya, materinya beda-beda, ada Zoom setiap malam. Nah, terus untuk teman-teman yang ingin praktek pakai WSP, itu kita sekarang lagi ada promo ya, 350.000 itu sudah dipostingin sebanyak 500 konten, satu jenis produk ya. Jadi teman-teman bisa praktek seperti SEO Marketplace. Lalu yang kedua itu mendapatkan backlink di 1.000 ini ya, 1.000 website kita dengan domain yang berbeda ya. Backlink apa? Backlink artikel ya. Kita posting satu artikel tersebar ke ribuan dan di situ dipasang backlink ya. Lalu setelah itu teman-teman mendapatkan edukasi selama 1 tahun gitu ya. Nah banyak sekali ya apa namanya bonus-bonus yang kita tawarkan untuk para pengguna WSP ya. Asal teman-teman rajin komunikasi dengan kita, insya Allah kita akan selalu sharing dan memberi masukan-masukan kepada teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Training offline kita ada training offline-nya itu yang gratis ya. Training offline gratis kita setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu di kantor ya. Besok gitu. Lalu training supercamp kita tanggal 20 Januari. Nah, supercamp ini ya, teman-teman supercamp itu kita mengajak teman-teman untuk mempunyai bisnis. Jadi
setelah selesai Supercamp, teman-teman kita ajak untuk membangun bisnis startup di kota teman-teman, ya. Di kota teman-teman ya, kita ajak untuk membangun bisnis startup di kota teman-teman yang ya insya Allah di bulan pertama sudah profit ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Supercamp itu offline Ibu ya, karena itu bisnis berkelanjutan nanti ya sama kita ya. Oke. Produknya apa startup? Kita produknya macam-macam ya. Kalau mau memulai apa, jadi di Supercamp ini kita buka dulu mindsetnya. Kita buka dulu mindsetnya. Setelah itu proses bisnis startup. Nah, kalau kita berbicara startup kan di luaran sana itu kita lihat modalnya sampai 145 juta gitu kan. Lalu setelah itu banyak hal yang membuat kita sulit untuk action, ya kan? Bahkan untuk kuliahnya aja kuliah 1 tahunnya harus S1 ya. Harus S1 baru kita bisa mempelajari startup gitu ya. Nah, kalau kita siapapun monggo silahkan ya. Kita sedang bangun startup kota. Insya Allah ya, kita akan ada Zoom tentang Supercamp, tentang startup itu sekarang hari apa? Selasa, Rabu, hari Kamis. Hari Kamis kita ada Zoom tentang startup ya, tentang startup, gimana peluang bisnisnya, bisa nggak sih kita seperti mereka itu, Insya Allah bisa ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, teman-teman ada pertanyaan ya. Jadi ya marketplace itu kuat karena banyak sekali ya membernya, banyak sekali membernya, dan kekuatannya bukan ada pada konten member ya teman-teman. Kekuatannya bukan ada konten member secara halaman detailnya ya. Kenapa? Sangat jarang kita melihat halaman detail para member itu page one ya. Ini kalau kita klik ya. Ini kalau kita klik, nah kita kita copy linknya lalu kita searching ya. Nah, kita searching ya, kita searching. Ini kita untuk melihat ya apakah halaman marketplace kita sudah terindeks apa belum ya. Saya salah klik. Nah ya, ini URL tadi itu saya paste, kita searching ya. Biasanya kalau dia tidak terindeks, nah ini terindeks ini ya. Terindeks tapi halaman filenya ya. Halaman filenya bukan halaman ininya, bukan halaman tokonya atau halaman detailnya, tapi halaman file ya. Oke, kita lihat halaman filenya ya, tidak ada halaman ini. Jadi dia tidak terindeks ya. Tidak terindeks. Mana ya, lagi saya kasih contoh. Kita back lagi ya. Ini misalkan ini, kita cek lagi ini, lalu kita searching ini ya. Halaman ini kita searching. Nah, kalau dia terindeks itu akan, nah ini tidak terindeks ya teman-teman ya. Halaman ini tidak terindeks. Kalau dia terindeks itu akan ada peluang dia bisa bertengger di halaman pertama ya. Kenapa ada peluang dia bisa bertengger di halaman pertama? Karena Tokopedia itu domainnya udah bagus ya, trafficnya udah bagus ya, lalu backlinknya juga sudah bagus. Tugas teman-teman adalah, ini untuk yang main marketplace ya, tugas teman-teman adalah bagaimana membuat halaman page-nya teman-teman terindeks dan bagaimana membuat konten unik sehingga bisa menduduki posisi di sini ya, di halaman pertama dengan mencoba marketplace ya kan. Kalau misalkan teman-teman sulit ya teman-teman bisa menggunakan pakai WSP ya teman-teman. Seperti itu ya. Ada beberapa WSP yang kita ini misalkan kayak konveksi yang produk jual setir ya, setir Pajero ya. Nah, ini Tokopedia, Page One ya, Bukalapak, Page One, Shopee, Page One. Nah ini dia
Ini dia ikut juga ya, walaupun paling terakhir tapi dia ikut juga ya. Halaman dari WSP yang punya kita. Kalau ditambah kota, misalkan Bekasi, ya. Kalau LBO-nya, nih kuat punya kita. Ada Tokopedia, nah ini punya kita, ini Lazada, ini punya kita, OLX ya, OLX. Nah seperti itu teman-teman ya. Di halaman 2 ya, ini punya kita lagi, punya kita, ini punya kita, ini punya kita juga. Nah, kalau pakai LBO kita kuat. Kalau misalkan nggak pakai kota, itu kita paling 1 atau 2 di page one-nya ya. Ya, kita jangan berpikir bagaimana cara mengalahkan marketplace, tapi kita berpikir bagaimana cara berdampingan dengan marketplace gitu aja ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk teman-teman yang ingin mempunyai ya mendapatkan WSP ya, mumpung harganya masih promo ya, dibantu dipostingin 500. Ketika udah 500 terposting, tugas teman tinggal optimasi ringan aja ya. Optimasi ringan, konsultasi sama kita, konsultasi sama kita ya. Karena apa ya? Kompetitor itu semakin hari semakin bertambah ya. Kompetitor itu semakin hari semakin bertambah, dan artinya itu kita akan semakin sulit kalau kita menunda-nunda ya. Lalu jika kita tidak lakukan sekarang ya, berarti kita akan menghadapi ya, akan mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan ya teman-teman ya, kesulitan yang berkepanjangan. Nah seperti itu. Jadi saran saya ya teman-teman, mainkan WSP ya, karena website WSP ini bisa mempunyai valuasi ya. Semua website itu mempunyai valuasi ya teman-teman ya. Tahun pertama kita beli misalkan dengan harga 350.000. Tahun kedua itu websitenya sudah mempunyai harga yang lumayan tinggi. Karena apa? Umur domainnya udah naik, domainnya sudah berumur, kontennya sudah ada, sudah terindeks banyak gitu kan, apalagi sudah banyak page one-nya. Kalau dijual aja harganya sudah berkali-kali lipat. Jadi tidak ada ruginya teman-teman untuk membangun website ya. Membangun website karena bahkan kemarin kita bandingin ya beberapa website, misalkan kita beli emas nih 1 gram 700.000 ya. Benar 700.000 ya 1 gram ya. 1 gram 900-an gitu kan. Nah, emas tahun depan paling masih 900 atau paling ini naiknya 300.000, bahkan mungkin turun. Kalau website itu akan naik terus ya. Website akan naik terus. Asal kita bisa merawatnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Oke, LBO apakah local business optimization ya? Nah, kenapa LBO sekarang ini lagi tren banget ya? Karena ini seiring berjalannya pergeseran pola pikir si pencari. Ya, kalau dulu itu orang nyari jual sepatu. Kalau sekarang orang berpikir udah ngapain aku ketik jual sepatu, nanti keluar toko sepatu yang ada di Papua gimana, gitu kan? Kurang kerjaan gitu kan? Akhirnya mereka jual sepatu di Bekasi sesuai dengan kotanya. Lalu setelah itu muncul lagi tren ini, tren baru, jual sepatu terdekat. Keyword-keyword terdekat itu banyak muncul ya teman-teman ya. Artinya apa? Pergeseran cara berpikir ya. Jual sepatu terdekat ya kan, jual sepatu di kota Yogyakarta dan seterusnya ya. Kalau dari nol gimana Pak? Maksudnya belum punya domain yang pengen WSP. WSP itu jasa pembuatan website tahu beres yang sudah kita isiin ya. Yang sudah kita isiin, teman-teman tinggal optimasi aja ya. Jadi WSP itu bukan tool, WSP itu adalah website ya. Sudah dapat domain, sudah dapat hosting, sudah dapat website, sudah diisiin konten, sudah di backlingin ya. Teman-teman tinggal mainin SEO ringannya aja, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk teman-teman yang mau order, silakan hubungi Mas Rehan. Mas Rehan ada nggak di sini? Ya, silakan hubungi Mas Rehan yang ingin order, yang ingin dapat harga spesial, misalkan order WSP sama Maxtool, ya.
WSP 350, Maxtool 350. Kalau teman-teman order paket ini kita kasih diskon besar ya. Seperti itu. Masih pemula banget. Kalau boleh tahu produknya apa, Bu? Bu Ulfa, kalau boleh tahu produknya apa? Oh, skincare bisa Bu ya, skincare bisa ya, skincare bisa. Kasih aja materinya ke kita, nanti kita buatkan kontennya sampai 500 ya kan, sampai 500 nanti kita buatkan sitemap-nya ya, kita daftarkan ke Google, lalu cara optimasinya juga kita kasih yang sangat sederhana ke Ibu, seperti posting ini Bu, seperti posting status di Facebook. Nah, kita ada juga teknik optimasi seperti itu, khusus buat yang males atau yang merasa ini ya. Ya, jadi kita posting di Facebook kan kita ada ide aja itu setiap hari ya. Di website pun kalau teman-teman lakukan seperti itu, websitenya akan naik. Oke ya, bisa Ibu Ulfa Hidayati ya. Mas Yusuf Prayoga, WSP mantap. Ini Mas Yusuf Prayogo ini udah dari tahun 2015 pakai WSP. Dipandu caranya dari awal, ada video-videonya. Ibu ikutin aja Zoom kita, videonya juga ada. Ya kan biasanya setelah lihat Zoom, lihat videonya, ingat lagi. Kalau nggak tahu, kita ada PDF-nya juga ya. Oke, monggo yang ingin bertanya. Ya, kalau kan Maxtool kita sudah trialnya udah kita tutup tuh ya, teman-teman yang ingin order silahkan ya, mumpung ada promo di akhir tahun ini ya. Order WSP sama order Maxtool itu kita kasih diskon besar. Monggo, ada pertanyaan lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Marketplace ya, marketplace itu kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada konten yang mereka modif lagi ya, dari konten semua member ya, konten semua member itu mereka optimasi konten gabungan bukan konten detail daripada halaman produknya teman-teman ya kan, gabungan kayak tadi muncul kayak grid-grid yang lain, grid-grid yang banyak gitu ya, kolom-kolom yang banyak. Nah kalau yang di apa namanya, kalau Shopee yang saya lihat itu ya, Shopee yang saya lihat kadang muncul halaman detail. Nah mereka yang muncul halaman detail ketika kita searching sesuatu, ada Shopee pas kita klik masuk halaman detail. Ini dia udah ngerti SEO biasanya orangnya ya. Biasanya dia sudah ngerti SEO. Kemarin saya nemukan itu yang dengan kata kunci 3 kata aja Shopee-nya masuk halaman pertama. Bukan halaman pencariannya ya, tapi Shopee-nya, halaman detailnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita bisa akhiri, sampai jumpa besok ya. Oh ya, teman-teman ya, yang untuk yang ingin order itu bisa hubungi Mas Rehan atau hubungi nomor teleponnya berapa ini Mas Rehan? Nomor telepon 08 ya, Raihan, atau nomor telepon Pak Yandri, Mas Rehan aja ya. Raihan, berapa nomornya? Ah, itu ada orangnya, 089571. Oke, ini ya, benar. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Monggo yang ingin bertanya atau bertanya umum bebas ya. Resolusi 2022 mau dapat seperti mau menjalankan bisnis seperti apa ya? Ya, ya monggo. Ya. Itu ya di grup itu kan kita ada apa ya yang untuk kenapa malas optimasi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita nggak waktu untuk zoomnya yang lebih detail gitu Pak? Ada ya. Kenapa malas optimasi? Yang pertama saya lihat dulu di grup ya. Yang pertama apa Pak? Bisa dibacain nggak Pak? Yang pertama itu nggak punya goal
ya jelas aja nggak punya goal, jadi males optimasi ya. Lalu yang kedua itu coba saya lihat ya, nggak punya goal. Yang kedua tidak membreakdown goalnya. Misalkan kita punya goal 1 tahun 100 juta ya, 100 juta itu dalam 1 bulan, atau 120 juta berarti dalam 1 bulan dapat 10 juta. Nah 10 juta itu dalam 1 harinya 330 gitu kan. Nah untuk pencapaiannya gimana? Untuk pencapaiannya yang harus kita lakukan ini. Nah job desk yang harus kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah job desk itu harus selesai sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya. Nah roadmap nggak jelas ya kan, roadmapnya nggak jelas gini. Kita mau mencapai goalnya, tapi kita nggak tahu petanya, mau jalan kemana gitu kan, kita nggak punya. Ya, terkadang gini ya teman-teman sibuk mengurusi tentang teknik skill, ya. Teknik skill, bagaimana cara optimasi aja, bisnis skillnya tidak di-upgrade. Padahal ketika kita meng-upgrade bisnis skill kita, lompatannya tuh akan jauh sekali ya, akan tinggi sekali. Contoh nih, teknik skill SEO itu ya untuk mendatangkan customer baru, newcomers ya kan. Nah lalu CRM-nya nggak kita mainin, customer yang udah lama itu nggak kita follow up, nggak kita ajak ngobrol, ya nggak kita tawar-tawarin apa, nggak kita kasih solusi, ya kan. Padahal itu customer teman-teman yang udah loyal, ya udah pernah beli sama teman-teman, itu ketika diajak ngobrol, itu mereka mau order lagi. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang kehilangan nomor telepon kita. Pas mau order lagi, akhirnya mereka searching ketemu kompetitor. Ya, saya punya teman ya, sampai seperti ini. Dia jual produk herbal. Ya. Nah, yang sudah pernah beli sama dia dan barangnya nyampe, oh ya, apakah barangnya sudah sampai? Sudah. Siangnya dia WA lagi, waktunya minum obat, malamnya dia WA lagi, walaupun pakai sistem ya, cuman customer kan sudah puas lah. Sudah saatnya makan obat malam gitu kan. Begitu setiap hari diingatkan. Nah ketika herbalnya habis, herbal Anda tinggal 2 gitu kan. Tinggal 2, ini silakan order lagi, kita lagi ada promo, dapat diskon sekian. Sampai seperti itunya. Akhirnya apa? Akhirnya repeat-nya tinggi ya. Repeat-nya tinggi, bahkan mereferensikan kepada teman-temannya. Nah ini yang disebut bisnis skill-nya, mengolah data gitu ya. Ya, mengolah data seperti itu. Gitu teman-teman ya. Nah, insya Allah materi-materi seperti ini akan ada di kita untuk teman-teman ya, akan ada di kita untuk teman-teman. Maka kita akan terus ya rutin sharing tentang mungkin saat ini masih teknik skill. Insya Allah nanti ke depan kita akan bisnis skill, akan kita sharing kepada teman-teman ya. Saya pengen banget upgrade ilmu website untuk saya tularkan ke reseller saya 80-an, tapi ilmu saya masih minim, Pak. Bisa dibantu kalau beli WSP? Sangat-sangat bisa dibantu, Ibu, ya kan? Ya kan? Yang pertama, yang terpenting itu adalah ketika kita punya reseller itu ya, reseller itu harus kita buatkan alur ya, bikinkan goal untuk mereka. Lalu untuk mencapai goal itu apa, kendaraan untuk mencapai tujuannya apa, lalu kita bikinin roadmap-nya, cara mainnya seperti apa, lalu setelah itu kita ajarin bagaimana menjalankan tadi ya, misalkan dia pakai IG, misalkan dia pakai website, misalkan dia pakai apa yang lain, kita kasih ilmunya tentang menjalankannya. Lalu setelah itu ya kita coba, kita sebagai mentor mereka, insya Allah itu berhasil. Ya, seperti itu Ibu Ulfa ya. Boleh juga kapan-kapan 80 resellernya Zoom sama saya. Kita nggak ngomongin WSP, tapi kita ngomongin tentang jualan secara umum. Main offline-nya seperti apa, main online-nya seperti apa gitu ya. Terus bagaimana menggoda konsumen yang sudah sangat-sangat tertarik dengan
merek tertentu, bagaimana kita menggoda agar dia bisa beralih ke kita, itu ada semua tekniknya. Ya, seperti itu Bu Ulfa ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Bebas ya, mau bertanya tentang apa aja. Monggo, ada pertanyaan? Oke, jika sudah tidak ada, kita lanjutkan besok ya. Teman-teman yang mau order WSP itu silakan dengan Mas Rehan, mumpung lagi ada diskon ya. Kalau sama Maxtool-nya juga masih mendapatkan diskon. Kira-kira seperti itu ya. Insya Allah di bulan Januari nanti kita Zoom kita bukan hanya malam tapi siang juga ya. Siang juga. Zoom apa namanya pembelajaran ada siang, kalau malam banyak juga yang apa ya, kalau zoom teknis kita lakukan malam itu kepentok di waktu. Zoom teknis kan biasanya bisa lebih dari 2 jam gitu kan, kepentok di waktu. Jam 10 sepertinya udah pingin buru-buru, yang lain udah pada ngantuk gitu ya. Makanya kita siapkan untuk Zoom pada siang atau pagi hari. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Save nomor Mas Rehan, ya, silakan order, ya, silakan order, teman-teman. Ya, yang ingin konsultasi, ya, yang ingin konsultasi untuk 2022 harus ngapain, ya, bebas bisnis apa saja, ya. Kita mau ngomongin bisnis kuliner, kita mau ngomongin offline, kita mau ngomongin online, bebas ya. Silahkan bisa japri saya ya, bisa japri saya di nomor 0813 18 30 3797 ya teman-teman. Ini nomor saya ya, Putra. Nah, yang pingin, oh saya ini belum bikin bisnis plan nih untuk tahun 2022 gitu kan, apa yang harus saya lakukan, gimana sih cara bikin bisnis plan itu, insya Allah saya akan sharing ya. Nggak bayar ya, nggak bayar teman-teman. Oke, mungkin demikian dari saya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibunya Pak. Ya, sama-sama, saya pamit mundur. Besok kita masih Zoom ya. Besok kita Zoom, materi kita adalah dominasi ya. Produk kita apa sih? Dominasi mesin pencari Google ya. Jadwalnya nanti di grup kita ini ya. Jadwalnya di grup kita kasih ke teman-teman. Ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur.